Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali hadir di rumah Tuhan pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apapun itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, baiklah kita mau terus menyerahkannya semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita semakin mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita buka ibadah ini di dalam doa. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Abia untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita, saya jaga semua jemaat untuk pagi berdiri, kita sedang. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepada Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik dan sangat baik buat kami semua, telah memelihara, memberkati hidup kami. Ada kekuatan, ada kesegaran penuh daripada Allah yang telah memampukan kami untuk boleh hadir dalam acara ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kami memulai acara ibadah pagi hari ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus yang kami memimpin sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kami, agar kami semua benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Kau memberkati semua hamba-hamba yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan pakai mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bagi anggota jemaat Tuhan mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka agar tiba juga di tempat ini dengan baik. Dan semua kami yang hadir dalam urapan kuasa Roh Kudus sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini, kami sehati menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ibadah ini berjalan dengan baik. Kami boleh menikmati lawatan Allah di dalam kehidupan kami. Ada damai, ada sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Demikianlah kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Inilah hidup kita. Kita mau menyerahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih. Dialah Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dialah Allah yang selalu menolong setiap permasalahan kita. Kita angkat pujian, Tuhan, inilah hidupku. Oh
selama sepekan ini. Kita akan terus memuji Tuhan dengan satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dialah Tuhan yang selalu mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Dialah Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa-doa kita. Dialah Allah yang setia bagi kita semua. Kita akan pujian ini seperti rusa rindu semua. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti kita sendiri. Tiada yang tersembunyi. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Senang kami dapat menyapa kembali seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Doa dan harapan kami biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan baik, dalam sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup berbuah. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Injil Yohanes mengingatkan orang percaya atau mengingatkan kita agar kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, salah satu buah yang harus kita hasilkan adalah buah roh, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Salah satu buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Ini adalah buah roh yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus berbuah dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 alasan mengapa kita harus berbuah sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yang pertama alasannya adalah karena jika kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong. Dalam terjemahan lain berkata dipangkas. Nah, ternyata jika kita tidak berbuah di dalam kehidupan kita, maka Allah sang pemilik kehidupan kita, Dia akan memotong atau Dia akan memangkas kita supaya kita tidak mengganggu buah-buah yang lain, supaya kita tidak mengganggu ranting-ranting yang lain. Yang kedua, alasannya dalam ayat 8 bagian A. Dan ternyata jika kita berbuah, berarti Tuhan dipermuliakan. Ini alasan yang kedua. Kalau kita berbuah, berarti Tuhan dipermuliakan. Dalam terjemahan lain berkata Tuhan diagungkan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kehidupan kita berbuah, kehidupan kita memancarkan buah yang baik, buah yang benar, buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti Tuhan kita yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan karena buah yang kita hasilkan. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar nama Tuhan ditinggikan. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus berbuah dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam ayat 8 bagian B. Alasan yang ketiga adalah ternyata jika kita hidup berbuah, berarti kita adalah murid Tuhan atau murid Kristus. Dalam terjemahan lain berkata bahwa kalau kita hidup berbuah, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah alasan mengapa firman Tuhan memerintahkan kita agar kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Injil Yohanes, di mana Rasul Yohanes begitu luar biasa menekankan kepada orang percaya agar orang percaya pengikut Yesus menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana caranya agar hidup kita berbuah? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudaraku, dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu, saya menemukan ada 2 cara bagaimana agar hidup kita berbuah. Yang pertama dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ternyata cara yang pertama adalah agar hidup kita berbuah, maka kita harus bersedia diproses oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Artinya apa? Diproses, dibersihkan oleh Tuhan supaya hasilnya lebih maksimal, lebih banyak buahnya. Kadang-kadang Tuhan memakai keadaan yang tidak baik agar kita diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kadang-kadang Tuhan mengutus atau memakai orang lain, keluarga, pasangan kita untuk memproses kita agar kita memiliki karakter seperti karakter Kristus, diproses oleh Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang juga Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memakai firman-Nya untuk menegur kita, menuntun kita, mengarahkan kita, memukul kita supaya kita menghasilkan buah karakter yang baik, sehingga buah karakter yang tidak baik disingkirkan dan kita mengenakan buah karakter yang seperti yang Tuhan inginkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, cara agar kita hidup berbuah, kita melihat di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya. Alkitab berkata bahwa di luar Kristus, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka firman Tuhan berkata bahwa engkau akan berbuah, kamu akan berbuah. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, kata tinggal dalam bahasa Yunani adalah menate, dari dasar kata meno atau to remain, tetap tinggal. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan,
agar hidup kita berbuah, agar hidup kita dapat menghasilkan buah yang seperti yang Tuhan inginkan, maka kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Apapun persoalan, apapun tantangan, apapun cobaan, apapun pergumulan, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Yaitu membangun persekutuan kita dengan Tuhan, setiap hari berkomunikasi dengan Dia lewat doa kita setiap hari, memuji menyembah Dia setiap hari dalam kehidupan kita. Ini adalah cara kita untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Dan cara kita untuk tetap tinggal dalam firman-Nya adalah membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, serta melakukan firman Tuhan setiap hari. Jadikan firman Tuhan menjadi kompas dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita tinggal tetap di dalam Yesus, tetap tinggal dalam firman Tuhan, apapun masalah cobaan yang kita alami, kita akan menghasilkan buah yang berkenan, buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, buah seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang percaya, hidup menghasilkan buah yang baik, buah yang seperti yang Engkau inginkan di dalam kebenaran firman-Mu, agar lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kami menunjukkan bukti bahwa kami adalah pengikut Kristus, bahwa kami adalah murid Kristus yang sejati, yang seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan kami bersedia diproses oleh Tuhan, agar kami dapat menghasilkan buah yang lebih maksimal lagi. Biarlah kami juga senantiasa tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan tetap tinggal di dalam firman-Mu, karena kami percaya kalau kami tetap tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu, maka Engkau akan mendorong kami, Engkau akan membuat kami Tuhan untuk menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, terlebih iman mereka kepada Tuhan semakin hari semakin kokoh dan kuat. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.